Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzalal qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh sekalian alam yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Kesehatan yang Allah beri membuat kita semakin sehat dan bisa melakukan aktivitas kita. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah beri selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk taat ibadah kepada Allah dan menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan mengangkat tema yang membahas berkaitan dengan jangan pernah kita takut miskin, tapi takutlah oleh diri kita akan kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, tepatnya pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah memberikan gambaran dan ketegasan kepada diri kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati ila mata'un. Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu dibandingkan dengan kehidupan dunia jauh lebih menyenangkan. Bahkan di dalam Quran surat Hud ayat ke-6 Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun yang hidup di alam permukaan buminya Allah, melainkan Allah lah yang memberikan rizki kepada diri mereka. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan kepada kita, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Yang memberikan penjelasan kepada kita, Nabi katakan, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari tentunya dalam keadaan kenyang. Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan kepada kita, innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha ila dzikrallahi wa ma walahu wa aliman au muta'alliman. Sesungguhnya dunia itu terlaknat dan semua yang ada di dalamnya itu pun ikut terlaknat, kecuali zikir kepada Allah, segala sesuatu yang mendekatkannya, orang-orang alim dan penuntut ilmu. Sebuah kisah memberikan pembelajaran kepada kita berkaitan dengan materi ini, yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Uwais Al-Qarni, si fakir miskin yang dimuliakan oleh langit. Uwais tidak dikenal di bumi, namun dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya miskin, pakaiannya compang-camping, tapi dia dikenal karena ketaatannya kepada ibunya dan kedekatannya dengan Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk menghampiri dirinya meminta doa kepada Uwais bila menemuinya. Ini bukti bahwa kemuliaan bukan karena harta, tetapi karena hati yang dekat dengan Allah. Kemudian kisah Abu Dzar Al-Ghifari
yang zuhudnya dinyatakan hebat. Abu Dzar memilih hidup miskin dan sederhana. Ia menolak kekayaan dunia, bahkan pernah berkata kepada khalifah, "Aku mencintai kefakiran sebagaimana mereka mencintai kekayaan." Ia tidak takut miskin, bahkan ia takut kalau dia lalai dari mengingat Allah karena cinta dunia yang membuat hatinya terlupakan untuk kampung akhirat. Hal penting yang bisa kita ambil pelajaran dari pembahasan ini, yang pertama, ketakutan terhadap kemiskinan seringkali menyesatkan dan melemahkan iman kita. Yang kedua, rizki itu Allah yang atur, bukan manusia. Maka jangan takut untuk tidak mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga, lalai dari Allah itu lebih berbahaya daripada miskin secara materi dan totalitas. Yang keempat, orang yang dekat dengan Allah, meskipun miskin, ia akan lebih mulia di hadapan Allah daripada orang-orang kaya yang lalai. Yang kelima, dunia itu hanya sementara dan sering menipu manusia, sedangkan kampung akhirat itu kekal dan hakiki. Kemudian yang keenam, keberkahan rizki bukan pada jumlahnya, tetapi pada hati yang tenang dan syukur yang luar biasa. Lalu yang ketujuh, hiduplah sederhana, banyak berzikir, dan takutlah jika hati kita mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena pengaruh dunia. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sebagai penutup kami ingin memberikan nasihat kepada kita semua bahwa sesungguhnya jangan kita takut miskin. Takutlah jika hati kita mulai tidak peduli pada sholat, pada membaca Quran, pada sedekah, pada zikir, dan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Sebab dunia yang kita tempati ini sifatnya sementara, tapi lalai bisa membuat kita menyesal selama-lamanya. Dan jangan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.